Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita beribadah di tempat ini, di kebaktian umum yang kedua pada tanggal 2 Juli tahun 2023. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Banyak orang Kristen yang ingin mendapatkan berkat Tuhan, namun tidak mau taat kepadanya. Banyak orang Kristen yang menginginkan berkat, namun tidak mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Seringkali saat mengalami kesusahan atau penderitaan, banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan tanpa mengevaluasi lebih dahulu. Dan mereka langsung bertanya, apakah penderitaan ini datang karena dosa yang saya lakukan? Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam altar-Nya yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, tatkala kami mengoreksi diri kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang sedang berjuang untuk menjadi kudus karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, tidak ada seorang pun kami yang adalah orang-orang kudus, akan tapi kami punya kerinduan untuk mau hidup kudus. Karena itu Tuhan, tilik hati kami jika dalam satu minggu ini kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Ampuni kami jika dengan mulut bibir kami, perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami telah menyimpang daripada hukum Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh kembali kepada jalan-Mu dan menyadari bahwa Engkau Allah yang setia, akan tetapi kami juga harus setia. Kami serahkan juga setiap kami yang sungguh-sungguh datang dengan ketidaklayakan, karena menyadari bahwa anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya, yang telah menyelamatkan dia. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan untuk setiap kami, sehingga kami bisa menikmati ibadah pada siang hari ini dengan satu kesadaran bahwa Tuhan telah menebus kami dan Tuhan sudah menguduskan kami. Berkatilah jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bersyukur jika pada hari ini kita semua bisa kembali hadir di tempat ini bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dan bersyukur untuk pagi ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara remaja. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya, Evangelis Sulaiman. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, tinggikan dan bersukacitalah, sebab hanya karena namanya musuh dikalahkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sambil bertepuk tangan kita pujikan, terpujilah nama Yesus. Nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya, sembahkan mahkota mulia, dihormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud dan bertelut di hadapannya. Kita pujikan bait yang kedua, semua yang ditebuskannya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud, anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. bersama umat di surga, bertelut, bersujud, memuliakan namanya. Bersama umat di sorga, bertelut, bersujud, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya, bagi
Sungguh pujian yang begitu indah yang barusan kita dengarkan. Kita terus dukung dan doakan adik-adik kita dari remaja agar mereka boleh terus tetap setia melayani Tuhan. Kita masih ada saat ini, kita masih kuat sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semua dari Tuhan. Semua yang rindu lebih mengenal dan mengalami anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita akan pujikan, kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. dengan iman katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Konsep tentang menjadi terkecil terkadang sulit dipahami oleh kita semua, bahkan murid-murid Yesus. Dia secara jelas menyatakan bahwa untuk menjadi yang terbesar, mereka harus mau menjadi yang terkecil. Seorang pemimpin bersedia melayani, bukan memerintah dan menggunakan posisinya untuk dilayani. Seringkali kita menggunakan jabatan kita, kekuasaan kita, atau bahkan harta kita agar kita dipandang, dihormati, dan dihargai.
Dan bahkan hal itu bisa saja terjadi di rumah Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Tahu, Ia tahu isi hati kita dan motivasi kita. Siapkah kita menjadi hamba-Nya dengan kerelaan hati tanpa rasa gengsi? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Engkau Maha Tahu. Pujian ini diambil dari Mazmur pasal 139. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walaunya semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau Bapa, terima kasih. Engkau tetap setia meskipun terkadang kami tidak setia. Engkau Bapa yang baik meskipun kami kadang kurang baik. Engkau Allah yang begitu pengampun meskipun kami susah terkadang mengampuni. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Tolonglah bila firman Tuhan mencelikkan mata kami. Memberikan kami satu motivasi yang baru. Untuk sungguh-sungguh punya konsep dan persepsi yang baik di dalam melayani Engkau. Dan berkatilah hamba-Mu dan setiap kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami dapat diberkati lewat pembelajaran firman Tuhan pada siang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, minggu ini kita bisa masuk bulan yang ke-7 ya. Tidak terasa sudah masuk minggu yang pertama di bulan yang ke-7 ya. Apakah hidup Anda sepanjang tahun ini merasa ada beban yang berat? Larilah kepada Tuhan ya. Tapi saya lihat semuanya seger-seger ini, kayaknya bebannya ringan ya. Puji Tuhan ya. Oke, salami sebelahnya, katakan Yesus mengasihimu. Oke. Ya, supaya tidak dibilang sombong sama sebelahnya. Oke Bapak Ibu, kita minggu ini akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat 46 sampai ayat 48. Lukas 9 ayat 46 sampai ayat 48. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah.
Kita akan membaca mulai ayat 46 sampai 48. Berhubung ini hanya 3 ayat, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saya ulangi ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa kita dari kecil dididik untuk menjadi besar? Amin. Kalau kita pulang dan nilai kita itu pas-pasan atau tidak dapat nilai yang baik, kita selalu dibilang kamu tidak akan menjadi orang, ya. Dan kita selalu dididik untuk menjadi yang utama, menjadi yang terpenting, ya. Dan kita selalu marah kalau anak kita mungkin mendapat nilai yang buruk atau prestasi yang buruk, ya. Nah, tanpa sadar sebenarnya kita dari satu lingkungan yang membuat kita itu terpacu untuk menjadi besar, ya. Nah, saya yakin banyak di sini yang rindu menjadi orang yang sukses di kemudian hari atau menjadi orang yang sangat kaya raya, ya. Banyak kali saya mendoakan jemaat supaya mereka diberkati, ya. Dan dalam berkat itu mereka tetap mengingat Tuhan, ya. Nah, dalam konteks melayani sama, Saudara, ya. Timbul pertanyaan, kalau kita melayani, ya, apakah pelayanan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan, ya? Nah, di dalam sejarah gereja mencatat ada beberapa nama yang terkenal, ya. Yang pertama adalah Hudson Taylor, ya. Kalau saudara belajar mengenai penginjilan ke China, saudara akan tahu nama ini, ya. Hudson Taylor adalah seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Dia menginjili orang-orang di mainland China, ya. Dia menginjili mereka dan waktu itu Injil ditolak. Ya, dan dia tetap konsisten melayani, dan ketika itu dia mulai mengubah penampilannya, dia mulai berjambang, berkucir, dan kalau saudara lihat ya model bajunya itu film-film vampire itu ya. Nah, kan yang bajunya zaman dulu itu ya. Nah, saudara, dia menggunakan budaya mendekati ya dalam pelayanannya, dan kemudian dia menerjemahkan Alkitab yang saudara pakai Alkitab bahasa Mandarin sampai pada hari ini, ya. Kemudian dunia juga mencatat yang namanya Charles Wesley, ya. Charles Wesley seorang yang dipakai Tuhan melayani di Inggris dari kampung ke kampung, pergi memberitakan Injil naik kuda. Ya, kemarin saya lihat di Surabaya ada kuda, ya, orang naik kuda. Nah, saudara, kalau naik kuda itu sebenarnya enak apa tidak? Kalau mungkin Anda langsing ya naik kuda enak ya. Tapi kalau seperti saya atau yang bobotnya besar naik kuda, itu kasihan kudanya, betul enggak? Ya, dan capeknya minta ampun. Nah, dikatakan Charles Wesley dia keliling Inggris naik kuda memberitakan Injil, ya. Nah, ini Charles Wesley kalau sudah baca sejarah hidupnya kasihan sekali. Dia seorang yang dipakai Tuhan tapi dia tidak didukung oleh istrinya, ya. Setiap kali pulang pelayanan istrinya marah-marah. Ya, istrinya marah-marah dan akhirnya dia sangat tertekan ya dengan istrinya itu, ya. Jadi ini ada kisah sendiri, kapan-kapan kita bahas, ya. Kemudian yang ketiga adalah saya mencatat David Livingstone, ya. David Livingstone ini adalah seorang yang juga pelayanannya luar biasa. Dia adalah seorang Inggris yang kemudian terbeban ya dalam sebuah kebaktian misi. Dia kemudian menyerahkan diri untuk pergi ke sebuah daerah di Afrika, bukan hanya di Afrikanya, di pelosoknya yang dimana orang-orang itu masih kanibal. Dia pergi ke sana, dan David Livingstone ini terkenal bukan saja di dunia kekristenan dan juga di dunia pada umumnya karena dialah yang membuat map atau peta ya yang akhirnya kemudian dipakai untuk tentara-tentara dan lain sebagainya. Jadi David Livingstone. Nah, dikatakan dia adalah seorang yang melayani Tuhan dengan setia
Sampai suatu saat dia mati, saudara ya. Ketika dia sakit dan harus meninggal, dikatakan untuk membawa jenazahnya pulang ke Inggris itu makan waktu 6 bulan. Ya, pada zaman itu. Jadi sampai ke Inggris itu mungkin sudah jadi tulang gitu ya. Tapi Alkitab, sejarah mencatat dia itu begitu mengasihi orang-orang di Afrika sehingga jasadnya dibawa kembali ke Inggris, Westminster Abbey ya, di pekuburannya gereja itu di belakang, dia dikuburkan di Westminster Abbey dan jantungnya itu dikubur di Afrika. Ya, dia dijuluki sebagai nabinya orang Afrika ya. Nah, saudara, dari ketiga tokoh ini apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama ketiganya ini melayani Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi dia melayani Tuhan, ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka mau taat kepada Tuhan dan mereka menuruti apa yang Tuhan atur dalam hidupnya sampai pada akhir hidupnya dan bukan menurut pengaturan manusia. Artinya mereka mau patuh kepada penyertaan Tuhan meskipun dalam pelayanannya itu begitu susah. Ya, banyak sekali kalau sudah membaca Hudson Taylor ditolak bolak-balik. Ya, orang China itu tidak mau terima dia, bahkan dia dibully dan lain sebagainya. Dan David Livingstone juga dia mengalami sakit bolak-balik. Kemudian dia itu harus berhadapan dengan maut tiap hari. Kemana-mana dia harus bawa senapan supaya menjaga dirinya. Dan bukan itu saja, Charles Wesley juga ya, dia menghadapi tekanan batin tiap hari ya dalam pelayanannya. Karena keluarganya kurang mendukung dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, semuanya itu mereka lakukan karena mereka mau patuh pada kehendak Tuhan. Nah, saudara, itu berarti kalau kita melihat kesamaan dari ketiga tokoh ini adalah mereka mau tunduk sampai pada akhir pada pimpinan Tuhan dan bukan kepada keinginan pribadi ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan seperti itu Arnold tadi kutip ya, bahwa konsep menjadi kecil itu sesuatu yang tidak umum memang ya. Di awal saya sudah ngomong manusia dididik untuk selalu punya mindset jadi besar ya. Tapi saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara melihat bahwa dalam konteks pelayanan ada satu konsep yang baru yang Tuhan ingin memperkenalkan kepada kita. Yaitu apa? Untuk bisa menjadi besar, dia harus terlebih dahulu menjadi kecil ya. Apa yang kita perlu lakukan? Nah, kita akan lihat saudara ya. Kalau kita melihat dalam konteks di sini saudara ya, Lukas pasal 9 ayat 46 dimulai dengan satu kondisi di mana Alkitab katakan maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Di dalam Alkitab memang mencatat beberapa kali mengenai murid itu bertengkar. Ya, dan dalam konteks ini kalau sudah membaca memang ini kejadian tidak lama setelah transfigurasi ketika Tuhan Yesus itu mengajak 3 muridnya untuk pergi ke atas gunung lalu terjadi kemuliaan itu yang kita pernah dengar yang lalu ya. Dan ketika mereka kembali terjadilah peristiwa ini ya. Nah, kita dapat mencatat bahwa yang pertama nampaknya dari ayat selanjutnya dicatat bahwa Yesus tidak berada di tempat itu ketika mereka bertengkar. Sehingga Alkitab katakan bahwa tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi Yesus tahu mereka habis berantem, habis bertengkar begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan ketika itulah dicatat pula bahwa ada bagian lain Lukas 22 misalkan 21 sampai 24 ketika Yesus akan mengadakan the last supper itu ya, perjamuan terakhir itu. Waktu dia mengumumkan bahwa akan ada orang yang akan menyerahkan aku dan orang itu semeja dengan kita. Malah mereka bertengkar satu dengan yang lain ya. Saya tidak tahu apakah mereka saling mencurigai atau apa ya. Tapi di belakang Yesus mereka berani bertengkar, di depan Yesus pun mereka berani bertengkar. Ya, saya pernah satu kali naik numpang mobilnya seorang majelis ya. Lalu ketika dia sampai di satu tempat, dia bilang, "Pak, saya minta izin ya." Kenapa? "Sebentar saya mau marah-marah." Ya, kenapa? Karena saya mau nagih hutang katanya. Jadi dia izin dulu mau marah-marah gitu ya. Saya pikir, juga ya, maksudnya lucu juga gitu ya.
Atau atau ada orang yang saya numpang mobilnya, ketika saya naik lagunya itu heavy metal, saudara. Waktu saya naik langsung keluar lagu KPPK, Suci, Suci, di kasetnya itu loh ya. Menurut saya, saudara, di hadapan saya atau di belakang saya, saudara jadilah dirimu begitu ya. Sama dengan murid. Kalau murid ini mereka sudah tidak sungkan sama gurunya. Di belakang mereka bertengkar, di depan mereka juga berani bertengkar. Ya, di hadapan gurunya ya. Nah, yang menarik adalah saudara, kalau saudara membaca di situ topiknya apa? Alkitab mencatat topiknya adalah mereka sedang memperdebatkan, sedang bertengkar, sedang rebutan siapa yang di antara mereka yang dikatakan yang paling mason atau the larger atau yang dikatakan greater, yang paling besar di antara mereka. Jadi mereka ribut, topiknya adalah mereka ingin memperebutkan posisi siapa yang paling the best di antara mereka, yang paling tinggi di antara mereka, yang paling diutamakan menurut mereka oleh guru mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ada penafsir mengatakan ini terjadi gara-gara waktu Tuhan Yesus itu transfigurasi ya. Waktu Yesus pergi ke gunung, 3 murid diajak, yang 9 ditinggal. Nah 9 ini merasa iri gitu ya. Nah menurut saya memang ya ada wajar juga ya. Kalau saya datang di ruangan ini, lalu sebelah sini saya kasih hadiah, sebelah sini saya tidak kasih hadiah, nanti pulang pasti banyak yang memusuhi saya, betul enggak? Salaman pasti mukanya tidak enak. Selamat siang gitu ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan satu perlakuan yang sama. Saya membayangkan 9 murid itu heboh. Kenapa? Karena kenapa guru hanya bawa 3? Ketika naik ke atas gunung yang adalah sebuah peristiwa begitu penting ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita menganalisa maka ada indikasi mereka benar-benar satu dengan yang lain itu ada kecemburuan, saudara. Nah kalau cemburu ini susah ya. Kalau cemburu ini susah. Kalau kita punya anak saja, misalkan anak satu dan yang kedua, kadang-kala kita berusaha seadil mungkin supaya tidak cemburu satu dengan yang lain. Nah, dikatakan 9 murid ini cemburu kepada 3 ya, kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kenapa? Karena seolah-olah mereka mendapatkan posisi yang spesial di hadapan Tuhan Yesus begitu ya. Dan akhirnya saudara, mereka memperdebatkan yang paling di antara mereka itu siapa begitu ya. Nah menurut saya ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi bukan? Ya dalam sebuah komunitas kerap kali ada orang yang ingin dominan dan menonjol begitu ya. Tapi yang menarik adalah dalam analisa kita dapat menemukan bahwa apapun alasannya motivasi mereka salah. Kenapa saudara? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kalau mengikut Dia harus sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang benar ya. Kalau saudara melihat ketika Tuhan memanggil para murid itu Tuhan menekankan itu ya. Tapi ingat bahwa saudara, kecemburuan itu bisa terjadi dan seolah-olah Yesus itu memperlakukan 3 murid ini melebihi yang lainnya gitu ya. Ada banyak versi, ada yang mengatakan Yohanes itu yang paling dikasihi dan ada yang mengatakan juga Petrus begitu ya. Tapi siapapun itu saudara, menurut saya normal ya. Di antara kita, kalau jangankan murid ya, saya dulu adalah seorang guru ya. Kalau guru itu paling ingat 2 atau 3 macam ya anak. Yang pertama adalah murid yang paling pintar. Sampai hari ini saya masih ingat siapa murid yang terpintar di kelas saya ya. Yang kedua adalah murid yang apa? Yang paling dablek saudara. Saya masih ingat murid yang paling dablek, yang pernah lempar buku di hadapan saya masih ingat. Dan yang ketiga adalah murid yang, siapa Pak Januar, ini kan guru. Yang paling lemah atau yang paling bodoh di kelas. Kenapa? Karena langganan remedi ya, atau langganan untuk ngulang. 3 ini yang kita ingat ya. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, di dalam konteks 12 murid ini tentunya berbeda ya. Karena mereka punya konsep bahwa nanti kalau Yesus jadi raja, nah mereka akan mendapatkan jabatan ya. Hal ini dipertegas ya ketika Yesus memanggil mereka. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Seringkali orang lupa menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, Bapak Ibu. Ada seorang anak sekolah minggu yang ngomong kepada saya, Pak, kalau bisa ke gerejanya tiap hari ya. Kalau bisa mamanya ke gereja tiap hari. Kenapa? Karena mama tuh kalau minggu itu baik. Kalau hari biasa tuh galak. Jadi kalau tiap hari ke gereja kan tiap hari baik gitu ya. Konsep anak kecil tuh polos sekali ya. Artinya bahwa kerap kali kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan atau jadi anak Tuhan, kita lupa step yang pertama adalah harusnya menyangkal diri. Ketika mengikut Yesus harusnya tidak ada lagi satu pikiran siapa yang utama, siapa yang paling dikasihi, siapa yang mendapat perlakuan khusus dan lain sebagainya, bukan. Tapi faktanya 12 murid ini yang disebut sebagai orang pilihan tanda kutip. Kan dipilih ya dari sekian banyak orang. Mereka pun bisa mengalami yang namanya apa saudara? Kedagingan itu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita mau melayani Tuhan, maka yang paling pertama kita perlu ingat, apakah kita sudah siap menyangkal diri? Menyangkal diri artinya apa saudara? Nanti kita akan lihat ya. Jadi secara umum menyangkal diri itu artinya harusnya kita bisa membanggakan diri, harusnya kita punya kapabilitas untuk membanggakan diri, tapi kita tidak melakukan itu. Ya, kalau orang misalkan begini ya, ada orang mengatakan orang itu kok sederhana sekali, bajunya tiap hari pakai itu. Itu sederhana apa miskin apa pelit? Jangan salah loh ya. Ada orang yang bajunya tiap hari pakai itu. Itu bukan sederhana, bukan pelit, karena hanya itu bajunya. Ya, beda dengan orang itu misalnya kaya raya, lalu kemudian bajunya ya kayak misalkan siapa itu? Mark Zuckerberg itu ya. Dia suka pakai kaos yang abu-abu itu ya. Nah katanya tiap hari dia punya baju yang sama, yang berlusin-lusin begitu ya. Nah tapi poin saya adalah saudara, menyangkal diri itu artinya dia bisa mendapatkan itu. Dia bisa lebih daripada itu, tapi dia tidak melakukan dan dia memilih untuk menjadi orang pada kebanyakannya. Lalu memikul salibnya, artinya apa? Dia mau susah-susah bagi Tuhan. Dia mau membayar harga bagi Tuhan ya. Nah ini sudah Tuhan Yesus katakan waktu pertama kali dia panggil. Tapi yang menarik adalah kalau sudah melihat lalu timbul pertanyaan mengapa sih mereka masih memperebutkan itu ya. Masih pengen yang utama ya, pengen jadi yang dominan, pengen yang menjadi yang lebih superior. Jawabannya adalah ini saudara ya. Kalau sudah membaca di dalam Matius 20 sampai 21 dikatakan datanglah ibu-ibu atau ibu daripada anak-anak Zebedius datang kepada Tuhan dan berkata, Guru kalau kamu nanti jadi raja, kasihlah anakku ini satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu, posisi atau jabatan. Jadi artinya apa saudara? Hendak muridnya, hendak mama muridnya itu punya konsep yang sama, yaitu apa? Duniawi ya. Yaitu ketika Yesus nanti memerintah, dia akan berpikir bahwa anaknya ini akan paling tidak menduduki jabatan penting. Itu berarti saudara, ini sesungguh sesuatu yang sangat disayangkan. Mereka ikut Tuhan, dipilih dari sekian banyak orang. Dalam proses itu mereka tetap punya konsep duniawi. Yaitu apa? Ingin mendapatkan sesuatu ketika melayani Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini sangat penting? Karena Alkitab mencatat bahwa seseorang yang melayani ya atau mengikut Tuhan lalu mendapatkan atau mendambakan sesuatu misalnya dalam konteks ini adalah minta jabatan ya, maka ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Nah makanya kenapa menjadi yang utama ini mereka kejar, karena apa? Menjadi yang utama sama dengan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Artinya kalau sampai dia punya jabatan kan lumayan begitu ya. Jadi kalau mengikut Tuhan ada sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Nah saudara, kalau kita mengerti konsep ini, maka saudara sudah mulai bisa meraba. Oh berarti murid yang melayani Tuhan belum tentu konsepnya benar. Ya, pantesan mereka ingin rebutan menjadi yang utama. Berarti kalau murid bisa begitu, kita bisa enggak begitu? Bisa. Ya, manusia pada umumnya bisa, ya. Jadi artinya saudara, kalau saya sederhanakan ya.
Ketika pelayanan dijadikan ajang mencari nama, maka pelayanan menjadi bencana. Ya. Kalau pelayanan sudah dijadikan sebagai ajang untuk mencari nama yang utama, yang terpenting, maka pelayanan menjadi bencana. Banyak kali bencana di gereja itu diawali dari adanya motivasi yang tidak benar ini, ya. Jadi saya berdoa semoga ini tidak ada di Ellen Rungkut, ya. Amin, ya. Kita berdoa semoga motivasi kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, jangan sampai misalkan kita melayani, ditawari misalnya, Kujo bukan nama sesungguhnya. Kujo mau enggak jadi pengurus? Aku mau jadi pengurus. Satu syaratnya apa? Harus jabatannya ketua. Loh kok guyu sih? Kujo misal mengatakan syaratnya harus jadi ketua. Kalau enggak ketua aku enggak mau. Ya sudah, jadi gembala aja mau. Kadangkala saudara, tanpa kita sadari kita sedang melakukan itu tanpa sadar, ya. Jadi kalau pelayanan sudah mulai dijadikan ajang mencari nama, maka pelayanan akan menjadi bencana. Saya renungkan kata-kata ini. Ya ini sesuatu yang sungguh-sungguh mengingatkan kita, ya. Bahwa dalam pekerjaan Tuhan ini pun bisa terjadi, ya. Jadi dalam konteks ini ada dua hal yang saya catat yang menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi besar. Ya, keinginan untuk menjadi besar akhirnya membuat orang itu tergelitik untuk gimana caranya untuk menjadi yang utama. Ya. Nah, saudara, ada orang berkata kalau manajemen dunia itu tidak boleh dibawa ke gereja. Saya ambil contoh, ya. Kalau Ellen Rungkut punya pos PI, satu pos PI, ya, sudah buka 10 tahun, jemaatnya 5. Permisi bertanya, Ellen Rungkut ini pelayanannya berhasil apa tidak? Semua gini. Di hadapan Tuhan berhasil apa tidak? Tidak tahu, ya. Itu yang sering kali saya pikirkan. Saya membaca kisah seorang hamba Tuhan di Jepang. Dia menginjili di sebuah daerah 14 tahun. Dia kemana-mana menginjili orang-orang yang dia injili itu orang-orang homeless di satu daerah. Dia injili. Selama 14 tahun, lalu dia dipanggil sama sinodenya. Dibilang kamu ini 14 tahun di situ, masa tidak ada satu jiwa pun kamu menangkan untuk Tuhan. Kamu ini gagal, lalu dia dipindahkan ke tempat lain. 14 tahun kemudian, ternyata baru diketahui ada beberapa orang yang melalui pelayanan dia bertobat dan percaya Tuhan. Dan tidak lama kemudian, 20 tahun kemudian, muncul 3 sinode akibat pemberitaan Injil daripada hamba Tuhan ini. Jadi 14 tahun, kemudian tambah lagi 6 tahun, 20 tahun. Baru dia bisa melihat hasilnya. Artinya saudara, matematika manusia dan cara pandang manusia kadangkala tidak cocok diterapkan di gereja. Ya, kenapa? Karena kadangkala matematika dunia adalah tambah. Padahal taburan itu mungkin saja belum bertumbuh, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi poin saya adalah menjadi besar itu dalam hal tertentu oke, ya. Tapi kalau menjadi besar dan dalam ambisi pelayanan sehingga ingin selalu menjadi yang utama, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bolak-balik ngomong bahwa gereja adalah tubuhnya, kepalanya selalu Kristus. Artinya bahwa apa saudara? Kristus yang harus ditinggikan, Kristus yang harus menjadi besar dan kita harus yang direndahkan begitu ya. Yang kedua saya mencatat juga bahwa kadangkala ketika orang melayani, orang akan menjadi eksklusif ya. Eksklusif itu artinya untuk kelompoknya saja ya, atau kita misalnya Ellen Rungkut untuk Ellen Rungkut saja, sehingga kita tidak mau tahu yang di luar itu, menjadi eksklusif begitu ya. Nah tapi dalam bagian ini belajar dari kesalahan para murid ya, kita tahu bahwa eksklusivisme ini lama-lama menghasilkan satu kerinduan untuk menduduki posisi tertentu ya. Sehingga yang terjadi adalah minta duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Artinya bahwa bisa saja karena kita mungkin di dalam satu komunitas lalu kita melihat enak ya kalau jadi ketua, misalnya Cik Febri ya, misalnya jadi ketua rayon, dapat fasilitas
Toyota Alphard 1, rumah di Geraha Family Blok A, kemudian apalagi mendapatkan cuti tahunan, Amerika pulang pergi. Saya mau tanya, ada enggak yang mau jadi ketua? Belum tentu ya. Tapi itu kan menggiurkan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati. Lama-lama karena eksklusif orang tertentu yang bisa menduduki itu, lama-lama artinya akhirnya apa? Motivasi itu jadi salah. Mungkin 9 murid ini lihat, Yesus ini sama Petrus terus sih, sama Yohanes terus sih. Akhirnya mulai muncul tuh, ya. Omongan-omongan di antara para murid, lalu mereka mulai berdebat, ya. Jadi 2 hal ini kita harus hati-hati, ya. Ini ada pikiran atau konsep duniawi, yaitu apa? Ingin selalu menjadi besar, ingin menjadi eksklusif, ya. Nah, ini hati-hati saudara, karena ingat, Injil atau pelayanan kita itu belum dihitung kalau belum menjadi berkat bagi semua orang. Matius 28 mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa. Berarti menembus tembok gereja, ya. Jadi kalau pelayanan kita hanya ngutek-ngutek di dalam saja dan belum menjadi berkat di luar, maka sebenarnya kita sedang melakukan eksklusivisme ini, ya. Hati-hati. Nah, oleh karena itu saudara, dalam melayani Tuhan jangan ada motivasi yang salah, ya. Saya membagikan ada sharing dari teman saya. Satu kali gerejanya akan mengundang seorang pendeta yang terkenal di Indonesia. Ketika dikontak untuk melayani, lalu setelah yang bersangkutan kemudian diarahkan ke sekretarisnya. Lalu akhirnya apa yang terjadi saudara? Pembicara itu memberikan beberapa syarat. Yang pertama, dia harus naik maskapai penerbangan tertentu yang harganya lumayan mahal. Yang kedua, dia harus tidur di hotel tertentu yang bintangnya lebih dari 3. Kemudian dia dijemput dari airport dan selama di kota itu harus disediakan kendaraan dengan merek tertentu. Ya. Nah, saudara, kemudian itu belum nanti ada fee-nya, ya, berapa tarifnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, teman saya itu shock, kaget. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak kontak balik, saudara. Dia coret, tidak jadi undang. Kenapa? Karena gerejanya tidak sanggup, ya. Nah, poin saya adalah kalau orang itu sudah mulai pasang tarif dalam pelayanan, mulai ada syarat dalam pelayanan, mungkin kita mengatakan, wah ini pendeta tidak benar, ini menyesatkan dan lain sebagainya. Waktu saya dengar ceritanya, saya coba aplikasikan. Ini berlaku juga untuk orang Kristen loh saudara. Artinya mungkin saudara ketika ditawari pelayanan, saudara mungkin tidak minta hotel bintang tarif berapa, tapi engkau memberikan syarat untuk Tuhan. Yaitu apa? Aku mau melayani kalau begini, aku mau melayani kalau begini, aku melayani kalau begini. Kita pasang tarif, pasang syarat di hadapan Tuhan dan itu tidak berbeda dengan pendeta yang disebutkan ini. Kenapa? Kita tidak dengan sungguh-sungguh mengatakan iya, tapi kita memberikan syarat baru kita mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya begitu merasa sedih. Kenapa saudara? Karena sekarang mencari pelayan Tuhan susah sekali. Setelah pandemik, susah sekali mencari pelayan Tuhan. Banyak jemaat kalau ditawari itu nolak. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan di mimbar ini saya mau katakan, kalau engkau melakukan itu, maka engkau tidak lebih baik dari pendeta ini. Mungkin dia minta secara materi, tapi kita mungkin minta non materi, tapi ada syarat yang kita ajukan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau dulu orang ditawari pelayanan selalu tanya ya, dan pertanyaannya adalah mungkin ya 2 pertanyaan aja. Tapi setelah pandemik ketika ditawari pelayanan, pertanyaannya mungkin bisa 5-6 pertanyaan ya. Jadi orang lebih kayak gimana ya, susah begitu ya. Tapi poin saya adalah saudara, baik kalau kita sudah menyampaikan syarat, berarti kita sekarang tanpa sadar kita bukan lagi berjiwa hamba, tapi kita berjiwa bos saudara. Karena seolah-olah Tuhan butuh kita. Dan kalau kita ngomong tidak, pekerjaan Tuhan akan gagal, seolah-olah begitu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita refleksikan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan memanggil kita, Alkitab mencatat waktu Tuhan panggil Yunus, apa yang Yunus katakan? Dia lari, tapi Tuhan
dengan caranya tangkap balik. Waktu Musa dipanggil, dia bilang apa? Tuhan, aku ini tidak peta lidah, tidak pinter ngomong. Tapi Tuhan kuduskan dia dan Tuhan pakai dia ngomong luar biasa. Ya. Kemudian siapa lagi? Kita baca di Alkitab Gideon misalkan. Waktu Tuhan panggil dia di tengah persembunyiannya, takut dengan orang Midian. Waktu Tuhan panggil dia minta syarat, Tuhan kalau kau panggil aku, ini bulunya, ya ini bulu, ini kering, ini basah. Waktu Tuhan lakukan itu, dia minta lagi, ini basah, ini kering. Jadi minta tanda. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab kita lihat, mereka juga dimulai dengan tanda dan syarat. Tapi sebenarnya hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, tidak diperkenan oleh Tuhan. Ingat, waktu Saulus dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Dan perjalanan ke Damsyik itu, Tuhan bikin dia kapok dulu. Tuhan bikin matanya tidak bisa melihat. Dan beberapa hari dia tidak bisa melihat. Baru setelah didoakan, akhirnya dia bisa melihat. Lalu gugurlah selaput pada matanya itu. Dan dia bisa melihat. Artinya apa saudara? Tuhan mau runtuhkan dulu benteng kesombongan dia. Kenapa? Karena Saulus seorang yang terpandang. Paulus seorang yang kaya. Seorang yang dikatakan mempunyai jabatan. Ya. Lalu Tuhan mau hantam dia dulu. Tuhan mau runtuhkan dulu. Sehingga dalam satu titik dia mengatakan, apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sebagai, maaf ya dalam terjemahan aslinya, dunghill. Dunghill itu artinya kotoran binatang. Seperti kotoran, seperti pup, ya. Segala sesuatu yang dulunya itu aku anggap kemewahan, berharga. Ketika aku ketemu Tuhan, itu kuanggap sebagai kotoran. Bapak Ibu, apa maksud saya memaparkan ini? Saya mau katakan, kerap kali saudara tanpa sadar, kita melayani, tapi sebenarnya kita belum sungguh-sungguh melayani. Mari kita belajar untuk apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mulai ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yesus tidak banyak ngomong ketika dia mendengar muridnya sedang berarguing, sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar. Yesus panggil seorang anak kecil dan taruh di hadapan mereka dan mengatakan, lihat anak ini. Artinya apa saudara? Dia ingin mengatakan, kalau engkau bisa melayani anak ini, karena konteksnya zaman itu anak ini atau anak kecil adalah golongan yang terbiarkan, tidak dipandang, lemah, ya, tidak ada keuntungan melayani mereka. Nah, kalau kamu bisa dan punya hati melayani mereka, maka engkau bisa menjadi besar di hadapanku. Apa maksudnya saudara ya? Kalau saudara melihat dalam bagian ini ya, ini adalah sesuatu yang dia mau sampaikan ya. Saya kutip apa yang dikatakan oleh William Barclay ya. Dia tulis begini, jika engkau bersedia mengorbankan dirimu untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya tidak penting bagi dunia, dan engkau tidak berusaha mau menjadi yang terbesar sesuai tuntutan dunia, maka engkau akan besar di hadapan Allah. Dalam konteks pasal ini dan ayat ini, seorang penafsir Alkitab namanya William Barclay mengatakan, Tuhan itu ingin ngomong, kalau kamu untuk hal-hal remeh-temeh saja engkau mau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, maka engkau pasti akan bisa melakukan yang lain. Dan jika engkau mau melakukan yang tidak dianggap orang ini, maka sebenarnya engkau sedang melakukan sesuatu yang besar. Nah Bapak Ibu, ini mengingatkan saya untuk gereja saya ya. Gereja kami bukan gereja yang besar asal saya berada. Jemaatnya ya mungkin sekitar 20 sampai 40 kalau paling banyak. Satu hari ada seorang bapak yang datang kepada kami dan mengatakan, saya mau melayani Tuhan. Dan ketika itu dia mengatakan, saya ini SD pun tidak tamat, saya tidak pintar ngomong, saya tidak pintar melakukan yang lain, tapi saya punya satu hal, dia itu tubuhnya kuat saudara ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bilang pokoknya ibadah jam 9, jam 8 saya datang, semua ruangan gereja saya akan bersihkan, saya akan pel, saya akan sapu setiap minggu. Dan dia lakukan saudara, tanpa banyak ngomong. Tiap minggu dia datang jam 8, dia sapu pel, dia bersihkan, kursi dia rapikan. Dia lakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan. Dia lakukan sesuatu yang remeh-temeh. Dia lakukan sesuatu yang mungkin tidak masuk di dalam daftar pelayanan. Tapi dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan dia lakukan itu demi nama Tuhan.
Dan saya menyaksikan waktu itu saya masih usia remaja, bagaimana teladan Bapak itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan dalam melayani Tuhan, engkau tidak perlu menanyakan apa-apa. Cukup ketika engkau diberikan pelayanan, engkau gumulkan apakah engkau punya satu komitmen. Kalau memang kau mau komitmen, maka engkau bisa atur waktu begitu ya. Baru engkau pikirkan yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah apakah engkau mempunyai kerelaan melakukan itu. Kadangkala saudara, hal yang paling sering kali misalkan dalam kepanitiaan ya. Panitia itu yang paling tidak nampak itu siapa? Kalau misalnya panitia Natal, siapa yang paling tidak nampak? Si doa kan? Betul enggak? Si doa itu kan seksi doa. Ya, bagian doa. Kalau dia doa kan enggak ada yang nonton, betul enggak? Kecuali dia doa dipasang live gitu ya. Kelihatan. Tapi si doa biasanya ibadah lagi berlangsung, dia doa di belakang. Ya. Dan biasanya yang menjadi volunteer si doa itu enggak banyak. Biasanya emak-emak, ya, atau ayai. Kebanyakan orang tidak suka. Kemudian si apa lagi? Saya pernah pelayanan di Kalimantan, ya, sekitar 6 tahun. Saya pernah melayani di satu daerah yang kalau acara itu masak, itu dimasakin oleh mereka, tidak pakai catering dan lain sebagainya. Jadi waktu ibadah berlangsung, ibu-ibu di dapur tuh masak. Jadi waktu saya mau salaman, dia bilang, Pak jangan deket-deket, saya bau. Pak jangan deket-deket, saya ini hitam cemot. Saya bilang loh, enggak apa-apa, ini juga pelayanan. Anda pelayanan, saya pelayanan sama. Jangan pikir saya pakai dasi di depan dengan pelayanan engkau di dapur itu di hadapan Tuhan berbeda. Enggak, sama, mungkin engkau lebih mulia. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kala kita selalu suka memilih dan memilah pelayanan dan menggolong-golongkan. Oh kalau jadi ini bagus. Oh ini berkatnya besar, kalau ini berkatnya kecil. Itu kan manusia. Poinnya dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan kalau terhadap hal yang kecil yang diilustrasikan seperti anak-anak itu engkau mau melakukan. Guru-guru sekolah minggu kemarin ya adakan sil, lalu anak saya dipilih oleh Lause itu untuk bantu jadi asisten ya, anak putri saya ya. Nah yang kecil itu baru umur 12 mau 13 tahun ya. Nah ketika itu dia jadi asistennya Lause, jadi bantu jadi guru sekolah minggu. Lalu ketika pulang saya tanya, gimana Me jadi Lause, enak enggak? Capek papi. Karena dia harus bawa anak itu ke toilet, nemeni, kemudian pokoknya semua aktivitas. Nah saya membayangkan kalau misalkan kita melayani pelayanan itu, guru sekolah minggu adalah pelayanan yang paling jarang dilirik oleh jemaat. Ya. Ketika saya tawarin jadi guru sekolah minggu, di antara 10 jemaat saya tanya, yang mau jadi guru sekolah minggu, 0 saudara. Sampai hari ini saya cari guru sekolah minggu, enggak dapat. Ya, susah cari pelayanan-pelayanan yang demikian. Ini dalam konteks ini kan anak kecil yang tidak terlihat gitu ya. Nah dalam konteks sekarang banyak pelayanan yang tidak terlihat. Yang saudara mungkin lupakan atau tidak terlibat di dalamnya. Nah, kalau saudara punya beban di situ, silakan, no problem, ya. Mau jadi apa? Oh saya jadi si doa, oke. Perkunjungan, oke. Oh saya jadi si sound system, atau saya yang bikin PPT. Oh saya yang bikin lagu-lagunya. Oh saya nanti yang bagian penjadwalan atau apa. Banyak pelayanan yang kita bisa lakukan. Poin saya adalah saudara, siapa yang mau melakukan sesuatu yang kecil, yang tidak dianggap dalam pelayanan, itu adalah salah satu latihan untuk memurnikan motivasi kita ya. Jadi poin Tuhan Yesus adalah ujian motivasi hati dalam pelayanan dimulai dari keinginan untuk melakukan sebuah hal yang orang lain tidak mau lakukan. Atau yang dipandang remeh atau tidak penting. Ya. Jadi ini menguji motivasi kita. Nah saudara, kecenderungan manusia kalau kita melakukan sesuatu biasanya jujur aja kadang ya mengharapkan ada input dan pujian. Ya, contoh misalkan kita nyanyi di depan atau kita memuji Tuhan di depan atau memimpin. Biasanya kita turun sudah tanya, tadi ya apa?
Kalau ada orang ngomong, oh baik, kadang-kala kita bisa, kalau kita tidak siap, kita bisa tersanjung begitu ya. Nah poin saya adalah saudara, hati-hati ya. Saya pernah jatuh di dalam masalah ini. Kira-kira tahun 2001 atau tahun 2000, saya masih lupa ya. Saya diundang dalam sebuah KKR. Saya diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara. Wah saudara, karena waktu itu saya masih praktek 1 tahun, gelar saya itu masih sarjana muda, tapi saya diundang untuk jadi pembicara yang audiensnya itu hampir 4.000 orang. Ya, kalau saudara pergi ke Balikpapan itu ada gornya Pertamina, itu isinya 3.500 sampai 4.000. Nah saya jadi pembicara di situ. Nah ketika saya jadi pembicara, namanya anak muda ya, jadi sombong saudara. Ketika datang itu, merasa, sesuatu ya, bisa berbicara. Ketika diresmikan itu, wali kota, pejabat datang semua dan saya duduk di deretan depan. Tapi saudara, disitulah Tuhan tampar saya. Saya masih ingat saudara, kan dipromosikan, dimasukkan di Kaltimpos atau Kaltimpos ya. Sampai korannya itu saya gunting, saya simpen saudara, saking bangganya itu. Kenapa? Karena saya merasa something begitu ya. Tapi saudara, ketika itu Tuhan tampar saya, yaitu apa? Waktu saya naik ke atas, mulut saya ini kaku, tidak bisa ngomong. Waktu saya masih ingat depan itu Kapolda, SY Wenas itu di depan saya, diliatin saya gini, kayak Pak Yudi gitu liatin. Grogi saya. Kapolda di depan. Saya ngomong tuh mulut saya kayak terkunci. Dalam hati saya berdoa, Tuhan saya minta ampun. Padahal panitia kasih waktu 5 menit. Pak, jadwal khotbah 5 menit. Tidak kurang, tidak lebih. Saya khotbah. Mau khotbah, mulut terkunci. Lalu saya minta doa sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Lalu pelan-pelan saya lirik Kapolda, Kapolda lirik saya. Nah mulai saya bisa ngomong dikit. Wah, sesudah saya minta ampun, itu mulut terbuka, itu otak bekerja, itu langsung keluar, malah saya tembak Kapoldanya. Kenapa? Karena kasus narkoba kan, saya kupaskan. Saya masih ingat judulnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Banyak orang ingin ketenangan, tapi tidak suka dekat kepada Tuhan. Orang dekat, ya supaya tenang, pakai narkoba dan lain sebagainya. Saya malang bahas mengenai yang terjadi di daerah itu. Poinnya adalah setelah khotbah itu, waktu pulang banyak orang memuji dan setelah itu banyak orang undang saya. Poin saya adalah saya jatuh di dalam masa itu, yaitu apa? Menjadi sombong, menjadi merasa sesuatu, merasa yang utama. Kenapa? Masuk disambut, dipersilakan, duduk sebelahnya wali kota, merasa sesuatu. Padahal umur baru berapa? Baru tidak sampai 20 tahun waktu itu. Artinya apa saudara? Ada satu momen dalam pelayanan kita bisa jatuh Bapak Ibu. Karena kedagingan kita bisa selalu motivasi kita jadi berubah begitu ya. Poin saya adalah hati-hati ya. Jangan kita akhirnya menjadi sesuatu yang seperti saya sebutkan ini ya. Dalam pengalaman saya, orang yang terlalu lama melayani, dia akan terbuai. Dan buayan itu saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama artinya apa? Haus pujian. Orang kalau sudah lama pelayanan, lama-lama dia akan bosan. Dan kalau sudah bosan dan jenuh, dia mengharapkan ada masukan pujian dari orang lain yang menguatkan dia. Itu yang membuai dia. Dan yang kedua, orang kalau lama melayani terlalu lama, lama-lama dia mencari keuntungan. Keuntungan itu bisa materi, bisa non materi ya. Jadi mencari keuntungan, apa yang dia bisa dapat. Ya. Kemudian kalau orang sudah terlalu lama melayani, apa yang membuai dia? Tidak fokus. Melayani cincai-cincai. Pokoknya yang penting pelayanan. Ya, makanya kadang-kala saya tahu kalau orang itu tidak fokus. Ya, saya pernah karena saya juga pembimbing sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu yang kalau persiapan itu fokus dan tidak fokus. Ada yang tidak fokus. Ceritanya ini dia presentasinya ngalur ngidul gitu ya. Nah, karena tidak fokus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam pelayanan juga demikian. Kita hanya ya cincailah, yang penting datang. Tidak fokus. Dan lama-lama
kita hanya rutinitas. Jadi 4 hal ini yang akan membuai kita kalau pelayanan kita sudah lama levelnya ya. Jadi kita itu akan menjadi orang yang haus pujian, kita akan marah kalau tidak ada yang memuji kita, dan kita mengharapkan itu feedback, kemudian tidak fokus, kita menjadi kadangkala tidak sungguh-sungguh, kemudian rutinitas belaka, dan yang paling parah mencari keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu warning bagi saudara dan saya. Mari kita mengoreksi diri kita, bagaimana motivasi hati kita ya. Nah makanya dalam satu teladan, Yohanes Pembaptis memberikan satu teladan yang luar biasa. Waktu dia itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, semua orang datang kepada dia, engkaukah Mesias itu? Sampai diutus tim untuk tanya, Yohanes Pembaptis apakah engkau Mesias itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Dia mengatakan, aku ini hanya orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengikat kali kasutnya pun aku tidak layak. Dia katakan, dia harus makin besar, Yesus itu. Dan aku Yohanes harus makin kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mental inilah yang kita mau tanamkan dalam diri kita. Tatkala kita dipuji, kita mau katakan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, bukan aku. Karena Tuhan yang bekerja lewat diriku. Kalau kita dipuji pelayanan gimana? Kamu bagus ya nyanyi. Dalam hati, lumayan juga ya. Kita dan Tuhan yang tahu ya. Atau misalkan dipuji apa lagi ya. Kamu tadi main musik bagus ya. Enggak. Tapi dalam hati, lumayan ya aku les ya. Artinya ada hasilnya gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ia harus makin besar. Dan kita harus makin kecil. Yohanes Pembaptis memberikan teladan itu. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak punya hak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan tutup dengan kisah daripada Reverend John Sung. Di Asia, gereja Chinese tidak ada yang tidak kenal ini, ya. Namanya Sung Sang-Che, ya. Sung Sang-Che ini adalah seorang yang bahasa Inggrisnya namanya Reverend John Sung, ya. Saudara, Reverend John Sung itu siapa? Dia adalah anak dari seorang pendeta di Cina Daratan. Dari muda Tuhan pakai dia luar biasa. Dia kalau papanya seorang pendeta, kalau berhalangan ya untuk khotbah, yang gantikan dia adalah John Sung. Dan John Sung itu dijuluki sebagai young pastor, ya, pendeta muda. Dia dengan fasih menceritakan firman Tuhan. Nah, singkat cerita, papanya bilang, lu pergi ke Amerika, sekolah. Lalu dia disuruh pergi ke Amerika pada tahun 1920, dia pergi ke Amerika. Mendaftarlah dia di Ohio State University, ya kalau tidak salah, Ohio Wesleyan University, ya. Dia mendaftar di situ dan dia bukan orang yang kaleng-kaleng, saudara, ya. Dia adalah seorang yang jenius. Ini rapotnya. Ya, nilainya itu rata-rata A, B+, A- dan A. Ini semester yang kedua, ya. Dan John Sung ini tamat dengan lulusan terbaik, ya. Tapi saking pintarnya dia, saudara, di ending dari kuliahnya sebelum dia lulus, dia sempat dirawat di rumah sakit jiwa. 124 hari dia dirawat di situ. Karena dia menderita satu pergumulan batin yang luar biasa. Dan ketika dirawat di rumah sakit jiwa, dia tiap hari baca Alkitab. Dia baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik sampai 40 kali. Dan dia katakan, inilah my seminary, inilah sekolah Alkitabku. Dan kemudian saudara, setelah sembuh, dia pulang ke China. Saudara tahu Amerika ke China, zaman dulu tidak ada pesawat, naik kapal berbulan-bulan. Di perjalanan itu, John Sung merenung. Dan ini yang dia renungkan, ya. Dia mengatakan, Tuhan, aku tuh sudah dapat banyak, ya. Jadi kalau aku mau bangga sebenarnya itu kan tidak baik, dilarang oleh Tuhan, ya. Tapi aku sudah diselamatkan di dalam salib Kristus. Semua hal ini, apa yang dia dapat, achievement dia,
ada hal-hal yang sia-sia yang telah mempesonakan aku ya. Sekarang aku mau korbankan di dalam darahmu. Jadi semua ijazah, semua penghargaan, semua yang dia dapat ya, dia akhirnya merasa itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi dalam perjalanan itu penghargaannya dibuang ke laut satu-satu dicemplungin, satu-satu dicemplungin. Sampai terakhir dia hanya sisakan satu, yaitu ijazah PhD-nya, S3-nya. Kenapa? Karena dia pulang kampung mau kasih papanya lihat, papa ini buktinya aku sudah lulus. Dan setelah dia sampai ke kampungnya, ini ya, dia orang Inghua nih ya, orang Inghua sama dengan gereja kita. Jadi dia akhirnya menyerahkan, dia pergi memberitakan Injil dan bahkan sampai ke Surabaya. Salah satunya adalah dia bikin KKR di Surabaya selama berapa waktu, dan orang-orang yang bertobat itu salah satunya adalah Jemaat Elion ya. Dan itulah yang membuat Elion ini akhirnya ada kemajuan begitu ya. Bukan dia yang merintis, tapi melalui KKR-nya membangunkan rohani gereja-gereja di Surabaya ya. Jadi John Sung ini akhirnya seorang yang very brilliant ya, seorang yang luar biasa, tapi dia mau dedikasikan hidupnya untuk Tuhan karena dia merasa nothing di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dapat belajar sebuah teladan yang luar biasa ya, bahwa dia adalah seorang yang akhirnya menganggap itu sebagai sampah ya. Bahkan saya mendapat cerita dari seseorang yang tahu kisah hidupnya John Sung. Dikatakan setelah John Sung meninggal, dia tuh umurnya cuma sampai 43 ya, jadi tidak terlalu panjang. Dia dikuburkan di satu daerah di China. Bahkan dikatakan kuburannya itu welek saudara. Sampai orang tidak tahu itu John Sung dikubur di situ, ada yang jemur baju apa taruh, pokoknya tidak karuan lah. Baru di kemudian hari ada yang tahu itu John Sung, lalu dibagusin kuburnya. Poin saya adalah seorang yang dijuluki sebagai orang yang besar, obor Asia. Seorang yang pelayanannya memberkati jutaan orang pada zaman itu. Tapi dia menjadi kecil di hadapan Tuhan. Dia tidak menonjolkan ya, tidak mempunyai sesuatu yang secara materi itu bisa dibanggakan. Tapi Tuhan yang mengangkat dia. Dia dikenang sepanjang sejarah sebagai seorang yang besar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini teladan iman ya. Kenapa saudara? Karena dia rela mengosongkan dirinya, menjadi kecil karena Tuhan. Dia rela menganggap prestasinya sebagai sesuatu yang tidak dianggap begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Darrell Brook ya, dalam sebuah bukunya dia menuliskan berkaitan bagian ini. Dia katakan demikian, sebuah penyakit yang menjadi wabah dalam pelayanan adalah pemikiran bahwa kita yang saat ini melayani adalah orang-orang yang tidak tergantikan. Hanya kita yang bisa melakukannya. Artinya banyak orang yang melayani sekarang punya satu pandangan. Kita ini yang ngontrol gereja. Kita ini kalau tidak ada kita hancur ini gereja. Ya, kata yang dipakai di situ adalah undispensable, tidak bisa digantikan. Ya, jadi orang yang melayani itu bahayanya adalah kalau dia sudah lama melayani, dia akan lama-lama berpikir kalau tidak ada kita, ini gereja tidak akan jalan. Ya, tapi Darrell Brook mengatakan ini adalah disease, ini adalah penyakit yang harus kita waspadai. Ya, kenapa? Ingat, nah ini istilah yang saya senang sekali. Ministry is not a franchise with an exclusive license. Ya, artinya bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah seperti franchise waralaba, ya, yang eksklusif, ya, yang surat izinnya itu terbatas. Tidak. Pelayanan itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Ya. Semua orang boleh melayani, bukan tuh golongan tertentu saja. Semua orang bisa terlibat dalam pelayanan, bukan tuh orang tertentu saja. Artinya apa saudara? Jangan sampai sesuatu yang tidak eksklusif menjadi eksklusif karena kita yang mengeksklusifkan. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Jangan sampai kita yang sudah melayani itu merasa kita ini something. Kalau kita datang ke gereja, kenapa kamu kok harus ke gereja? Iya kalau tidak ada aku, Elon Rungkup ini tutup ini. Tidak bisa kita punya konsep demikian. Biasanya orang yang sangat dibutuhkan di gereja, itu dia akan rawan kena penyakit ini, kata Darrell ini ya. Yaitu apa? Merasa undispensable, merasa tidak bisa tergantikan.
Hati-hati. Saya selalu berdoa Bapak Ibu untuk saudara. Tuhan, semoga Tuhan itu membangkitkan orang-orang untuk melayani Tuhan. Tapi yang sudah rajin melayani, jangan sampai mereka jatuh. Yaitu apa? Merasa diri penting. Ya, nah karena itu sudah yang kasih Tuhan, hati-hati. Pelayanan bukanlah sebuah waralaba, ya, dengan satu izin yang terbatas, tapi pelayanan itu harusnya untuk semua, ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Sebagai penutup, kita harus ingat ya, orang yang melayani seturut kehendak Tuhan pasti tidak akan mau membesarkan dirinya. Kalau orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang dikatakan ya, yang sungguh-sungguh, maka dia ketika melakukan sesuatu berhasil, dia akan mengembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya, dia akan merasa aku ini tidak layak. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin ya. Kemarin kita bikin seal saudara ya. Sadar tidak saudara, sekolah Injil liburan itu sebenarnya sudah mau cancel. Dalam pertemuan rapat yang kedua, guru-guru mulai goyah. Kita mau buka apa enggak? Kayaknya susah ini, mulai ragu. Dan puji Tuhan kami berdoa bersama, kami saling menguatkan. Akhirnya kita bilang berapapun pesertanya kita akan lanjut. Dan puji Tuhan sealnya bisa jalan. Ada 27 kalau tidak salah orang yang hadir. Nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan dalam pelayanan kita harus encouraging each other. Harus menguatkan satu dengan yang lain. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa. Ya. Karena itu saudara, kalau timbul pertanyaan, bagaimanakah pelayanan yang seturut kehendak Allah? Jawabannya adalah pelayanan yang dimulai dengan satu kesadaran bahwa aku ini kecil dan Tuhan itu besar. Ya, aku ini kecil dan Tuhan itu besar. Semua tirukan saya ya. Aku kecil, Tuhan besar. 1, 2, 3. Aku. Ya, jangan ngomong Pak Aman besar, aku kecil. Aku kecil dan Tuhan itu besar. Jadi kalau saudara ragu melakukan sesuatu, selalu ingat ini. Aku kecil, tapi Tuhan itu besar. He can do everything. Amin. Kita kecil, we are limited. Tapi Tuhan itu can do everything. Ya, jadi kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, sehingga ketika itu sukses, Tuhan yang ditinggikan. Ya, karena itu saudara, biarlah firman ini memberkati saudara. Dan kita sungguh-sungguh mengatakan kepada diri kita, kalau aku bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oke, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Jangan sampai penyakit undispensable merasa bahwa kami ini something penting di gereja, sehingga kami mulai menjadi sombong. Ampuni kami Tuhan, jika kami mungkin merasa bahwa kami eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang dipilih, sehingga kami menjadi sombong dan mulai melupakan untuk melibatkan yang lainnya. Berkati firman-Mu ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh melayani seturut dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Meteraikan firman-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak
Tuhan memurnikan hati kita, motivasi kita. Setiap kita yang sudah melayani, baik itu yang baru maupun yang lama. Yang baru melayani supaya Tuhan mantapkan iman kita. Itu sungguh-sungguh mau seperti apa yang Yesus katakan. Orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru ikut Tuhan. Dan dalam konteks itu juga melayani Tuhan. Karena itu berdoa, semoga engkau bisa menyangkal diri dalam melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mau humble bagi yang sudah melayani dan yang sudah lama melayani. Firman Tuhan mengingatkan, jangan kau merasa yang paling penting dan yang utama. Dan jangan kau merasa engkau eksklusif. Tapi ingatlah bahwa semua karena anugerah. Tanpa kita pun Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan Tuhan bisa pakai batu untuk pekerjaannya. Karena itu jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita yang sudah melayani atau menduduki jabatan tertentu. Semua karena anugerah. Tuhan bisa mengambil itu dalam sekejap. Karena itu mari kita berdoa. Semoga kita dimurnikan motivasi kita. Tidak mau bertengkar karena jabatan. Tapi kita mau berlomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita ambil waktu kita berdoa bersama-sama. Untuk kedua hal ini, mari kita berdoa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Bagi yang baru melayani Tuhan, murnikan hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh mantap ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani hanya Engkau, bukan yang lain. Bagi kami yang sudah melayani lama Tuhan, ajar kami untuk tidak menjadi salah fokus. Mulai hitung-hitungan, mencari keuntungan, atau bahkan hanya rutinitas saja. Tuhan tolong kami supaya dalam pelayanan kami bukan memandang kepada manusia, tapi melihat kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan gereja kita, supaya Tuhan bangkitkan lebih banyak pelayan-pelayan Tuhan, yang hatinya murni untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyediakan untuk segala kebutuhan pelayan-pelayan ini. Kita tidak khawatir karena Tuhan yang punya ladang ini, Dia yang akan membangkitkan dan akan menyediakannya. Karena itu mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk tenaga-tenaga pelayan. Tuhan kami berdoa, Tuhan bangkitkan para pelayan-pelayan-Mu yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau dengan motivasi yang benar, dengan satu kerinduan yang besar, dengan satu semangat yang menyala-nyala. Kami serahkan Tuhan, bangkitkan ya Tuhan, dan kiranya Engkau menyediakan, baik itu yang kami butuhkan pada saat ini adalah guru-guru sekolah minggu atau pelayanan-pelayanan di KO, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan apa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita akan kembalikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan kita. El Shaddai diambil dari bahasa Ibrani yang artinya Allah Maha Perkasa.
Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan pada waktu siang, Allah memberikan tiang awan supaya mereka tetap teduh. Dan waktu malam, Tuhan memberikan tiang api supaya tetap dalam terang. Masihkah di antara kita ragu akan penyertaan dan berkat-berkat-Nya? Mari kita bersama pujikan El Shaddai.
Tuhan, Engkau Allah yang besar, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu selama 1 minggu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terimalah persembahan yang kami persembahkan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk mendukung pelayanan-pelayanan-Mu ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan sungguh-sungguh meyakinkan kita bahwa Ia semakin besar dan kita semakin kecil, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari persilakan duduk, biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.